Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Senang sekali ya. Pada pagi hari ini saya Alia Renomas kembali hadir di acara Sehat Pagi. Surabaya baru diguyur hujan ya kayaknya semalam. Soalnya tadi perjalanan dari rumah menuju studio, pemirsa, jalanan itu basah sekali. Tapi kayaknya untuk area Surabaya saja nih, untuk Sidoarjo karena saya memang kebetulan domisili di Sidoarjo pemirsa. Untuk Sidoarjo tadi malam itu cerah-cerah aja, nggak ada hujan gitu. Tapi walaupun apapun ya cuaca yang terjadi, semoga pemirsa di rumah baik-baik saja, sehat-sehat saja. Pemirsa, saya mau curhat dulu nih. Sebelum saya memulai acara, saya mau curhat dulu. Curhat itu kan salah satu bentuk kedekatan kita ya pemirsa. Saya mau curhat. Beberapa hari yang lalu itu saya sempat melihat postingan salah satu teman saya yang kebetulan memang sedang berada di Amerika. Terus ketika melihat postingannya, saya melihat kok kayak tidak memakai masker sama sekali gitu. Akhirnya teman saya bercerita bahwa katanya kalau seandainya di Amerika dan memang ada di beberapa negara yang sudah mengeluarkan peraturan ketika warganya sudah divaksin corona ini boleh untuk tidak menggunakan masker lagi. Wah, kita kan jadinya pengen ya kalau seandainya tidak pakai masker lagi. Pengenlah tampil, pengenlah kasih lihat warna gincu bibir, pengenlah kasih lihat senyuman manis gitu ya tiap kali bertemu dengan seseorang atau bertemu dengan teman. Nah, kita pada pagi hari ini akan membahas seputar bagaimana nih kiatnya agar pandemi segera berlalu. Bisakah pandemi berlalu pemirsa? Sudah hadir pada pagi hari ini salah seorang dokter cantik sekali pemirsa, ada Dr. Rosita Rahmawati Baskoro. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, bisa kita panggil dengan Dr. Rosita. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana sih tips dan juga caranya nih supaya pandemi ini bisa segera berakhir. Kita sapa dulu pemirsa. Selamat pagi Dr. Rosita. Selamat pagi. Gimana kabarnya dok? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga ya, semuanya sehat juga ya. Alhamdulillah, amin. Semoga semuanya sehat juga ya dok. Dok, kalau saya tadi ya memulai berbicara, kan Alia sempat bercerita nih, ini benar loh dok, nyata loh. Salah seorang teman saya itu memang kebetulan ke Amerika dok. Terus akhirnya buka masker karena memang mau vaksin di sana, ceritanya begitu. Buka masker, jalan kemana-mana buka masker, dan bahkan beberapa ada teman saya pun yang posisinya di Eropa, di Jerman ya dok ya, itu bawa anak-anaknya udah nggak pakai masker sama sekali. Kita kan jadi mikir, apakah memang pandemi di sana sudah berakhirkah? Kita yang di Indonesia, terutama ya di Surabaya juga inginnya kan kemana-mana nggak pakai masker ya dok. Tapi mungkin dokter Rosita bisa menjelaskan dulu dok, kita ingin supaya pandemi ini segera berakhir. Apa dok hal yang harus kita lakukan? Nah silakan dokter Rosita. Oke, jadi memang ya pandemi ini sudah 1 tahun ya Mbak Alia. Udah bosen kali ya kita pakai masker terus ya. Dok. Jadi kalau ditanya apakah pandemi ini bisa berlalu, ya wallahualam, tapi insya Allah kalau kita semua bekerja sama, kita semua nurut sama pemerintah, arahan pemerintah, insya Allah kita bisa melalui pandemi ini, entah itu apakah 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, itu tergantung kita sendiri sebetulnya. Kita harus bekerja sama-sama untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Jadi yang pertama adalah satu, kita harus mencegah penularan. Iya. Ya. Mencegah penularan dengan apa? Ya sekarang kan sudah ada 5M ya. Pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting, nggak usah keluar rumah. Zaman sekarang banyak loh dok yang keluar rumah tuh akhirnya nongkrong-nongkrong, nyanyi-nyanyi di kafe, rame-rame. Mau sudah kayak biasa lagi. Iya, makanya. Yang penting kalau seandainya menurut saya ekonomi memang tetap harus berjalan ya. Betul. Tapi tetap walaupun kita keluar, protokol kesehatan terutama masker, jaga jarak dan mencuci tangan itu yang paling penting menurut saya. Itu yang paling penting ya dok ya. Terus kemudian juga sekarang kan sedang pemerintah giat untuk melakukan program vaksin. Betul. Nah, itu saya rasa cakupan vaksin. Kenapa sih kok Indonesia ini belum bisa buka masker tapi Amerika sudah bisa? Karena cakupan vaksin di Indonesia ini baru 3% dari warga. Seluruh warga Indonesia itu kurang lebih 3%, 3,3 saya. Seluruh masyarakat Indonesia ya. Sedangkan di Amerika itu dia sudah 35%. Sudah jauh sekali. Sedangkan kita bilang untuk
mencapai kekebalan imunitas yang ada namanya herd immunity itu, di mana kalau sudah tercapai 70% populasi tervaksin atau memiliki kekebalan, maka 70% ini bisa melindungi 30% yang lain dari penularan. Nah, kalau sudah tercapai herd immunity ini, mungkin itu yang bisa mengakhiri pandemi. Maka itu bagi warga Indonesia yang memang berkesempatan untuk mendapatkan vaksinasi, jangan menolak, jangan takut, jangan termakan oleh banyaknya hoaks-hoaks berita yang banyak ya sekarang hoaks vaksin, banyak kelompok-kelompok yang menolak vaksin, jangan termakan itu. Kalau ingin pandemi ini segera berakhir, maka kita harus mengikuti arahan dari pemerintah. Harus seperti itu ya pemirsa, jangan termakan dengan hoaks. Karena memang kita paham sekali ya pemirsa, dokter juga ketika kita ini membaca berita yang muncul di media massa gitu, kita akhirnya ada terasa takut sendiri. Kalau seandainya memang beritanya itu agak berbau negatif gitu ya. Tapi kalau seandainya memang beritanya ini menenangkan, kita jadi ada rasa tenang. Cuman masalahnya adalah kita masyarakat ini terkadang suka antara percaya dan nggak percaya gitu dokter. Apalagi dengan sekarang situasi katanya vaksin ya. Katanya nih dulu kalau vaksin ini yang bagus itu adalah vaksin A gitu. Itu yang aman. Sekarang itu udah keluar vaksin B. Ih, teman saya itu kemarin habis vaksin B katanya rasanya kembung, sampai sumer, sampai demam, masuk IGD. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu loh dok yang akhirnya membuat kita masyarakat itu takut untuk divaksin. Kalau seandainya dokter Rosita sendiri untuk menyikapi hal seperti itu bagaimana dok? Apalagi memang terkadang ya berita itu kita dapatkan dari circle kita sendiri nih dok. Nah itu gimana kalau menurut dokter Rosita? Jadi begini, bukan hanya vaksin saja. Iya. Apapun itu obat, bahkan obat demam paracetamol pun itu bisa menimbulkan efek samping. Efek samping itu kadang tidak bisa kita prediksi, apakah bisa jadi Mbak Alia dan saya sama-sama disuntik vaksin A, juga vaksin A, di saat yang sama, kondisi sama-sama sehatnya. Bisa jadi Mbak Alia nggak masalah, malah banyak makan. Iya. Lapar gitu ya. Tapi saya bisa jadi saya demam, saya lemes, seperti itu. Itu nggak bisa diprediksi. Tapi sejauh ini efek samping yang ada itu cenderung hanya ringan dan persentasenya kecil munculnya. Nah, salah satu upayanya adalah saat pelaksanaan vaksin kita harus memastikan bahwa kondisi kita fit, sehat, ya. Dan kedua, pasti di situ biasanya setelah vaksin kita diberi kontak nomor dokter yang bisa dihubungi apabila setelah vaksin kita merasakan ada sesuatu. Kalau cuman kemeng-kemeng aja biasanya bisa dikompres, tapi kalau sudah demam biasanya ada dokter yang bisa dihubungi, diberikan nomor handphone. Bisa hubungi dokter itu, nanti akan diberi arahan apa yang harus dilakukan. Biasanya bisa, cukup minum paracetamol aja, seperti itu, cukup istirahat, makan yang bergizi, minum yang banyak, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan ya, dok, ya. Tidak ada yang perlu khawatir terlalu cemas berlebihan karena berita-berita. Kalau gitu pemirsa, kita kan sekarang ini lagi membahas tentang bagaimana ya supaya pandemi ini segera berakhir. Mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan, pastinya punya segudang pertanyaan ya pemirsa tentang pandemi, mungkin juga tentang efek vaksin. Ya dok, katanya kemarin vaksinnya nggak apa-apa, tapi efeknya di saya kok seperti ini ya dok. Kita tuh pasti ya punya banyak 1000 kekhawatiran. Kita ingin pandemi berakhir, kita ingin divaksin, tapi di satu sisi kita takut juga nih pemirsa. Makanya kalau seandainya pemirsa ada pertanyaan dan ingin konsultasi seputar bagaimana caranya kiat kita untuk mengatasi supaya pandemi segera berakhir, silahkan boleh untuk langsung konsultasi kepada Dr. Rosita. Beliau adalah spesialis penyakit dalam ya pemirsa. Silahkan ya, untuk nomor WhatsApp dan juga nomor telepon sudah tertera di layar kaca Anda. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi.
kembali lagi bersama dengan saya Aleria Nomas pemirsa dan juga masih ada Dr. Rosita ya. Kami pada pagi hari ini masih membahas seputar kiat bagaimana caranya agar pandemi ini segera berakhir. Pengen dong kalau seandainya pandemi ini berakhir, pengen juga kemana-mana itu tanpa menggunakan masker. Pengen juga ya, apalagi kalau seandainya punya anak-anak kecil, umurnya balita, pengen juga ya kalau seandainya jalan kemana-mana, mereka nggak perlu menggunakan masker, pemirsa. Inginnya sih anak-anak kita itu juga merasakan masa kecil seperti yang kita rasakan dulu ya, bisa kemana-mana itu tanpa masker. Sekarang karena memang masanya lagi pandemi, kasihan ya kalau seandainya anak-anak kita itu pergi kemana-mana harus menggunakan masker. Tapi memang ini adalah salah satu cara yang harus kita tempuh, harus kita jalani agar pandemi ini segera berakhir. Tadi kata Dr. Rosita seperti itu pemirsa. Monggo pemirsa di rumah yang ingin konsultasi dengan Dr. Rosita seputar pandemi, seputar mungkin vaksin, bebas, terserah. Untuk WhatsApp dan juga nomor telepon sudah tertera di layar kaca. Kita langsung kembali lagi ke Dr. Rosita ya pemirsa. Dok, jadi akhirnya gimana dok kalau seandainya sekarang ya, istilahnya ya dok, nih kita mau ungkit nih. Karena sekolah ini kan lagi katanya mau tatap muka. Presiden juga sudah mengeluarkan keputusan ya. Dan juga katanya Bapak Nadiem Makarim juga sudah mengeluarkan instruksi bahwa sekolah harus tatap muka. Sementara kita kan orang tua itu ada kekhawatiran juga ya dok. Kalau seandainya anak kita itu kembali bersekolah, ada nggak sih dok kira-kira cara kita untuk istilahnya ini memberitahu anak-anak kita supaya di sekolah itu tetap ikutin prokes gitu ya? Atau juga boleh nggak kita istilahnya itu bekerja sama juga dengan guru di sekolah? Apa nih sebagai orang tua yang harus kita lakukan? Istilahnya mempersiapkan anak-anak kita supaya bisa kembali bersekolah, tapi aman dok, karena ini sudah keputusan pemerintah. Kan kita ingin supaya pandemi ini juga segera berakhir ya Dokter Rosita. Nah ini gimana dokter? Oke, jadi untuk permasalahan sekolah tatap muka itu kembali lagi bahwa pemerintah itu memperbolehkan adanya sekolah tatap muka, mengadakan sekolah tatap muka. Tapi kembali lagi, apakah si anak ini diperbolehkan ikut sekolah tatap muka atau tidak, itu harus mengantongi izin dari orang tua masing-masing. Jadi kalau orang tua tidak yakin anaknya bisa mematuhi protokol di sekolah atau masih khawatir tentang pandemi ini, diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya tatap muka dan hanya sekolah daring saja. Kemudian kalau pada orang tua tapi sudah 1 tahun lebih anak sekolah di rumah, orang tua kadang lelah juga ya karena kita harus mengajari anak di rumah. Kalau ingin memperbolehkan anak-anak ini untuk sekolah di tatap muka di sekolah, maka satu, si anak ini harus bisa memahami apa itu infeksi COVID. Kemudian dia juga harus bisa memahami apa konsekuensinya kalau nanti kena COVID atau kalau dia menularkan ke teman yang lain. Kemudian yang ketiga, si anak ini harus bisa menjalankan protokol, setidaknya pakai masker secara benar, kemudian jaga jarak dengan temannya. Kadang-kadang sudah 1 tahun ya, nggak sekolah, ketemu teman, ayo pelukan. Pasti begitu. Atau biasanya kalau anak SD tuh, maskermu kok lucu itu, maskermu kok Doraemon, tuker-tukeran, itu kan kita khawatir. Si anak ini harus dipastikan bahwa dia bisa melakukan protokol kesehatan secara benar. Itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting, kita juga harus memastikan bahwa sekolah yang akan dia datangi itu siap dengan segala fasilitas dan protokol kesehatan selama di sekolah. Seperti itu. Jadi kesiapan itu holistik dari si anak, dari orang tua, dan dari pihak sekolah juga. Itu semua harus siap. Bahkan sekarang ini Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menawarkan bantuan kepada sekolah yang akan melakukan prosedur tatap muka itu untuk mengadakan pendampingan terhadap sekolah itu. Jadi supaya memberitahu protokol apa sih yang harus dilakukan, bagaimana prosedur yang dilakukan. Itu setahu saya Ikatan Dokter Anak Indonesia itu di setiap cabangnya itu menawarkan bantuan untuk bisa mendampingi sekolah tersebut. Jadi kita sebagai orang tua pastinya harus bisa memberikan pengertian ke anak bahwa protokol kesehatan itu tetap penting, harus yang paling penting. Jadi memang harus peranan orang tua di sini ya dokter ya, untuk tidak bosan
Jangan bosan ya pemirsa untuk selalu memberitahu pada anak bahwa harus selalu ikuti prokes, menggunakan atau mungkin memakai masker dengan benar, jangan bersentuhan lah istilahnya ya, atau berpelukan apalagi sama teman sekolah, ganti-gantian minuman lebih bahaya lagi, jangan ya. Kita memang harus peran dari orang tua ini yang tidak pernah bosan untuk memberitahu dan memberi pengertian kepada anak di rumah. Silakan pemirsa kalau seandainya ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Rosita, kita langsung bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya Dr. Rosita. Selamat pagi dokter. Dok, saya mau tanya, saya terkonfirmasi COVID dari tanggal dari bulan Februari. Beberapa bulan yang lalu, tapi kondisi saya sekarang ini sedang menyusui bayi. Umur 7 bulan bayinya. Sekarang si kecil ini sedang batuk pilek, Dok. Apakah si kecil bisa terpapar dari saya, Dok? Terima kasih. Nah, ini bisa nggak, Dok, kalau seperti ini kasusnya? COVID-nya kapan? Beberapa bulan yang lalu ya? Iya. Nah, jadi gini, waktu itu saya asumsikan karena ibunya tidak cerita bahwa beliau dirawat di rumah sakit, berarti kemungkinan terkena COVID-nya gejala ringan atau tanpa gejala ya. Kalau saat ini bayinya batuk pilek, sedangkan terkonfirmasi COVID-nya sudah beberapa bulan yang lalu, saya rasa bayinya yang saat ini tidak tertular dari COVID yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Karena infeksi COVID itu adalah suatu infeksi yang akut. Akut itu dalam artian bahwa sedang terpapar, hari 0 terpapar, kemungkinan maka dia akan bergejala di hari ke-3 sampai ke-5 sampai ke-7. 3 sampai ke-7 itu dia akan mulai ada gejala kalau memang ada gejalanya. Terus kemudian biasanya dia akan ada proses penyembuhan dengan sendirinya dalam 1 minggu 2 minggu ke depan. Penyembuhan dengan sendirinya itu ya, Dok ya? Pada COVID gejala ringan ya. Kalau sedang dan berat, saya rasakan memang harus ada pengobatan di rumah sakit. Kalau dengan gejala ringan saja, itu saya rasa di rumah hanya perlu vitamin, makanan yang bergizi, tetap jaga kebersihan dan protokol kesehatan. Itu dia akan sembuh dalam 1-2 minggu ke depan sejak ada gejala. Seperti itu. Sehingga kalau itu kejadian COVID-nya sudah beberapa bulan yang lalu dan sekarang ini bayinya sakit batuk pilek, bukan karena COVID yang beberapa bulan yang lalu. Nggak tahu lagi kalau sekarang ini ternyata tertular dari orang yang lain, kan kita nggak tahu. Bisa jadi seperti itu ya, Dok ya? Bisa, kan dalam artian satu rumah itu tidak hanya si ibu dan bayi, mungkin ayahnya bekerja. Kita nggak tahu kan apakah beberapa bulan yang lalu si ibu ini kena. Saya nggak tahu bagaimana kondisi ayahnya. Saat ini bayinya batuk pilek. Saya rasa sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak. Apakah ini hanya batuk pilek biasa? Biasanya bayi itu bisa karena alergi, infeksi virus biasa, atau infeksi bakteri, atau kena COVID itu ya masih bisa semua. Tapi kalau ditanyakan apakah tertular dari si ibu yang beberapa bulan yang lalu, insya Allah tidak. Nggak seperti itu. Tidak, karena COVID masa penularannya ya saat masa akut aja itu paling nggak 3 sampai 1 bulan itu, tidak berlangsung beberapa bulan setelah. Tidak berlangsung seperti selama itu gitu ya. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Tapi ya Dok, kalau seandainya umpamanya nih COVID gitu ya, terkena COVID, kan memang harus isolasi ya selama 14 hari. Apakah setelah 14 hari itu virusnya mati, Dok, atau gimana? Masalah virus mati atau bagaimana itu tergantung dari derajat sakitnya. Pada pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan, menurut beberapa penelitian itu bahwa virus itu sudah minimal penularannya setelah 10 hari sejak ada gejala. Kalau dia tanpa gejala, kemungkinan kita batasin, kan kita nggak tahu ya dia kapan kontaknya, itu berarti kita asumsikan dia kalau tanpa gejala di karantina selama 14 hari, seperti itu. Jadi kurang lebih setelah 10 dan 14 hari itu, insya Allah sudah tidak menularkan lagi. Udah tidak menularkan lagi ya. Itu pada pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan. Berbeda lagi dengan pasien yang gejala sedang hingga berat. Itu lain lagi ya, Dok ya? Iya, karena gejala sedang dan berat ini otomatis biasanya jumlah virusnya lebih banyak daripada yang gejala ringan, sehingga bisa jadi masa penularannya berlangsung lebih lama. Oleh karena itu bisa jadi masa rawat inap di rumah sakit lebih panjang daripada 14 hari bisa, tergantung dari kondisi klinis dan pemeriksaan dari pasien.
Tapi kalau seandainya pada pasien dengan gejala COVID yang ringan, itu dalam waktu 14 hari sudah aman ya. Yeah. Jadi memang kan terkadang kita ini ya dok sebagai masyarakat ya, kalau seandainya tahu, wah dia itu pernah kena COVID, jangan deket-deket ya sama dia, nanti ketularan. Terkadang suka begitu loh dok. Ya, gitu. itu memang kadang-kadang orang COVID sekarang banyak di stigma. Betul, betul. Bahkan saya ada cerita nih, di rumahnya saudara saya, di perumahan dia, kalau tahu ada yang sakit COVID, orang itu diusir. Oh bisa seperti kasihan itu. Ya sebetulnya. Padahal sebetulnya orang yang COVID itu selama dia bisa melakukan isolasi mandiri yang betul, justru dia seharusnya harus dibantu. Dibantu untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, taruhlah di depan rumahnya kemudian ditinggal, bisa. Janganlah diusir. Saya rasa stigma-stigma seperti itu juga yang akhirnya membuat orang takut untuk di screening COVID. Oh. Biasanya kan gini, batuk, pilek, demam, seharusnya dilakukan swab. Tapi banyak sekali sekarang orang itu takut di swab. Bilangnya takut di COVID-kan. Oh. Karena apa? Kalau sudah ketahuan COVID, takut stigma oleh masyarakat lingkungan sekitar. Maka tadi saya bilang perlu bantuan bekerja sama diri kita dan lingkungan kita, mari saling mendukung seperti itu. Janganlah menstigma orang-orang yang COVID. Karena orang yang sudah sembuh COVID itu apabila memang sudah 14 hari selesai karantina mandiri, sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, ya tidak menularkan lagi. Tidak menularkan lagi, tapi memang paling penting ini kerjasama kita dan lingkungan ya dok ya, lingkungan sekitar. Terkadang memang lingkungan ini yang agak PR ya pemirsa, makanya kita nih di acara Sehat Pagi ini sebenarnya menginformasikan juga nih buat pemirsa dimanapun ya berada, apalagi sekarang lagi nonton Sehat Pagi. Kalau seandainya memang ada saudara atau tetangga yang pernah terkena COVID dan sudah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari, sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, jangan dijauhi ya. Karena itu intinya kalau sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, tidak menular kok COVID-nya. Jadi jangan kita jauhi, jangan malah kita usir, hal-hal seperti itu jangan dilakukan ya pemirsa. Silakan pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Rosita, kami masih menunggu telepon dan juga WhatsApp. Untuk nomornya sudah tertera di layar kaca, kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Makanya ya pemirsa, kita itu harus bekerja sama-sama berikhtiar ya, berdoa juga, selalu mengikuti prokes gitu ya, supaya pandemi ini segera berakhir. Harus sama-sama ini, nggak bisa cuma hanya segelintir orang saja yang melakukan itu. Harus kompak kita, apalagi kalau seandainya untuk masyarakat Surabaya terutama ya, cobalah mulai dihindari, nggak usah terlalu kerumunan. Apalagi di tempat-tempat hiburan malam, paham bahwa perekonomian itu memang harus berjalan. Tapi kita kalau bisa, sebisa mungkin ini apa yang bisa kita lakukan untuk menekan supaya COVID itu tidak menyebar, lakukanlah sekarang juga. Nah, kita juga akan langsung bertanya nih kepada Dr. Rosita, sebenarnya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menekan, untuk membantu pemerintah juga menekan supaya penyebaran COVID itu tidak bertambah atau mungkin istilahnya berkurang lah, begitu ya Dr. Rosita ya. Itu apa dok? Apa yang harus kita lakukan tuh? Kiat-kiatnya apa dok? Jadi begini, yang pertama tadi kan saya sudah bilang vaksin, kemudian kita sudah bilang membahas tentang protokol kesehatan 5M, kemudian hoax juga, kemudian yang kalah penting adalah kita melakukan 3T. 3T ini adalah testing, tracing, dan treatment. Oke. Apa itu testing? Testing itu dalam artian begini, jadi kalau kita merasa badan kita tidak enak, kita flu, jangan takut untuk di swab, ya. Swab itu ada dua, bisa swab antigen dan swab PCR. Mana yang lebih baik? Pasti yang menjadi golden ticketnya ya. Pemeriksaan yang lebih dipilih adalah yang PCR. Tapi setidaknya swab antigen itu bisa dilakukan. Kita bisa melakukan swab antigen ini dimanapun, seperti di rumah sakit tempat saya bekerja, di Rumah Sakit Manyar Medical Center itu kita sudah menyediakan layanan swab antigen 24 jam 7 hari. 24 Jadi 7 hari.
Kalau mau ke sana tengah malam pun bisa kalau swab antigen. Sedangkan untuk swab yang PCR ini kita baru bisa melakukan hanya setiap hari Senin dan sampai Minggu itu jam 8 sampai jam 11 seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tracing. Tracing itu artinya saat ada satu orang yang terdiagnosis COVID, maka kita harus melakukan tracing, penelusuran terhadap orang di sekitarnya yang juga harus mau di swab. Seperti itu, untuk menentukan apa? Dia kondisi statusnya positif COVID atau tidak. Sehingga ketahuan kalau memang positif, dia harus melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri. Iya. Supaya apa? Mencegah penularan. Karena kalau nggak ketahuan statusnya, ternyata dia COVID positif tanpa gejala, dan dia masih berkeliaran, nongkrong di warung kopi, ngopi-ngopi tanpa masker, pastinya dia akan menyebarkan penularan ke orang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu treatment. Treatment ini pengobatan. Jadi kalau memang sudah positif COVID, harus ke dokter. Nanti kita tentukan derajatnya, apakah ini ringan atau tanpa gejala dan bisa isolasi mandiri di rumah, atau sedang dan berat yang harus dirawat di rumah sakit. Seperti itu. Semoga sudah jelas ya penjelasan dari Dokter Rosita ini. Itu udah dikasih tahu lengkapnya, detailnya. Bagaimana kiatnya kita supaya bisa mencegah supaya pandemi ini jangan bertambah ya, jangan bertambah lama gitu. Memang kita kalau seandainya ingin memeriksakan diri, pemirsa suka bingung mau kemana. Tadi sudah dikasih tahu alamatnya ya sama Dokter Rosita, bisa ke Rumah Sakit Manyar Medical Center itu tadi ya Dokter Rosita untuk tes swab PCR ataupun juga antigen ya. Selanjutnya ya Dok, kita baca lagi ke WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter, mau tanya terkait vaksin. Sudah ada 2 orang meninggal usai divaksin. Ini bukan hoax dok katanya. Gimana dok? Umurnya ini 22 tahun meninggal usai vaksin AstraZeneca. Orang Jakarta dok. Katanya vaksinnya tanggal 10 Mei di GBK. Nah ini gimana? Kalau untuk Dokter Rosita sendiri menanggapi hal seperti ini gimana dok? Pastinya ya dok ya, pasti saya yakin masyarakat ini terutama Surabaya banyak sekali yang ketakutan gitu. Terus saya nggak mau deh divaksin, tunggu vaksin selanjutnya aja, mungkin ada vaksin apa gitu selanjutnya. Saya nggak mau deh AstraZeneca ini. Kalau Dokter Rosita gimana nih dok menanggapinya? Oke, jadi iya, berita pasien yang meninggal setelah dilakukan vaksin itu memang bukan hoax. Itu memang betul. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah meninggalnya itu karena divaksin? Nah, itu yang harus kita perjelas, bahwa memang ada kejadian orang yang meninggal setelah dilakukan vaksin, iya. Tapi apakah meninggalnya ini karena vaksinnya? Itu sudah ada tim penelusuran KIPI. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi itu yang sudah ditangani oleh tim KIPI dan sedang dilakukan penyelidikan. Bahkan setahu saya itu sudah dilakukan otopsi, cuman hasilnya memang belum keluar. Sehingga kalau menurut saya kita tunggu hasilnya apakah meninggalnya ini terkait dengan vaksin atau tidak. Tapi saya rasa begini, orang yang sudah divaksin AstraZeneca ini sudah ribuan. Iya. Memang sih kita nggak bisa bilang itu kan cuma 1 atau 2. 1 atau 2 itu tetap nyawa. Iya betul. Cuman terbukti bahwa yang lainnya, yang ribuan lainnya itu tidak ada kendala seperti itu. Dan karena kejadian yang meninggal ini, batch khusus batch yang digunakan itu kan memang sudah diteliti. Sementara dihentikan untuk diliti, dan kalau nggak salah pemerintah itu memang sudah menyatakan bahwa batch itu tidak ada masalah gitu loh. Vaksinnya tidak ada masalah seperti itu. Jadi kalau mengenai itu saya rasa kita ikuti pengarahan dari pemerintah, apakah itu memang karena vaksin atau bukan seperti itu. Jadi bukan kapasitas saya untuk menjawab apakah ini karena vaksinnya, karena saya tidak ikut mengotopsi pasiennya, saya tidak ikut terlibat dalam penyuntikan vaksinnya seperti itu. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar. Oke, tapi intinya penjelasan dari Dokter Rosita sudah seperti itu ya pemirsa. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya. Dok, ini ada lagi pertanyaan saya dok ya. Kan selama ini juga berkembang di masyarakat katanya kamu harus jaga kondisi jangan sampai terkena COVID. Karena kalau sudah terkena COVID itu
indera apa istilahnya organ dalam tubuhmu itu tidak seperti sedia kala lagi walaupun sudah sembuh. Pastinya berbeda gitu. Yang dulunya mungkin istilahnya nih kalau kita main game ya pemirsa, nyawanya dulu tuh masih 90%, udah terkena COVID itu nyawanya sisa 70% gitu loh. Istilahnya gitu ya dok ya kalau main game. Apakah itu benar nggak dok? Kalau seandainya kita itu pernah terkena COVID terus sudah sembuh, akhirnya organ dalam kita itu tidak seperti dulu lagi, itu benar nggak dok? Jadi begini, saat kita sudah sembuh Ya. dari COVID, ada beberapa pasien yang mengalami namanya long COVID. Long COVID, oke. Ya, istilah kerennya sekarang long COVID. Long COVID itu artinya sudah sembuh COVID-nya, tapi ada gejala sisanya. Ibaratnya kalau luka, sudah sembuh lukanya, tapi meninggalkan parut. Oh, Ya, seperti oke. itu. Tapi itu tidak pada semua. Saya sudah pernah COVID, dan alhamdulillah kondisi saya sebelum dan setelah sembuh, saya merasa sama aja, baik-baik aja, saja. Dok. Jadi tidak pada semua pasien seperti itu. Memang ada yang seperti itu, tapi biasanya hal itu terjadi pada pasien-pasien yang memang memiliki komorbid. Contohnya pada lansia, pada orang-orang yang punya sakit, mungkin diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi tidak terkontrol, jantung tidak terkontrol. Juga tergantung pada saat terinfeksi COVID itu, apakah infeksinya gejala ringan saja atau sedang dan berat. Biasanya pasien-pasien yang terinfeksi dengan gejala ringan itu setelah sembuh maka dia akan bisa pulih seperti sedia kala. Tapi pada pasien yang COVID derajat sedang hingga berat itu biasanya pemulihannya memang butuh waktu. Bahkan ada beberapa yang sampai beberapa bulan kemudian masih merasakan seperti ngos-ngosan kalau jalan jauh. Nah, itu rata-rata seperti itu, dok. Iya, memang ada beberapa. Ada beberapa pasien iya, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Oke, selanjutnya ya, dok. Selamat pagi, dokter. Dok, saya ingin bertanya, dok. Kenapa orang yang pernah terkena COVID itu bisa terinfeksi COVID lagi? Apakah ada pengaruh penyakit bawaan yang bisa mempengaruhi hal tersebut atau apa ini, dok? Nah, silakan Ya, dokter. jadi memang pasien yang sudah pernah terkena COVID kemudian sembuh, bisa jadi dia terkena lagi. Satu biasanya, jadi biasanya setelah kita sembuh dari COVID itu kan terbentuk suatu antibodi. Betul. Ya, antibodi itu untuk bisa mencegah penularan kembali atau seandainya tertular maka gejalanya akan lebih ringan. Nah, biasanya antibodi tubuh kita dengan berjalannya waktu itu jumlahnya semakin berkurang. Bisa jadi suatu ketika saat antibodinya ini sudah tinggal sedikit, kemudian si orang itu abai terhadap protokol kesehatan, dia terkena lagi. Nah, ibaratnya antibodinya atau tentara tubuhnya ini kan sudah tinggal sedikit. Ternyata ada COVID, ada musuh masuk lagi. Otomatis dia akan bisa terinfeksi lagi. Tapi biasanya infeksi yang kedua ini gejalanya tidak seberat yang Pertama. Karena ibaratnya kalau yang pertama ini kita ada musuh masuk negara, tentaranya ini nggak kenal sama musuhnya, dia nggak siap. Tentaranya ini harus bekerja keras. Tapi setelah serangan kedua, dia kan sudah punya pengalaman sama yang pertama, otomatis dia lebih siap. Gejalanya pun akan lebih ringan biasanya. Oke, kalau gitu. Ini sekarang adalah pertanyaan terakhir dari WhatsApp yang akan saya bacakan ya, Dr. Rosita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp ya, memberikan antusiasnya untuk tahu nih tentang bagaimana COVID, tentang bagaimana supaya pandemi ini segera berakhir. Oke, selanjutnya, selamat pagi dokter. Saya mau tanya dok, untuk masker KN95 itu bisa tahan berapa lama ya dok? 4 jam sekali atau bisa seharian dok? Karena memang mungkin ada beberapa istilahnya, biasanya kalau misalnya kita memakai masker medis kan, ada yang bilang katanya tiap 4 jam sekali harus diganti, katanya seperti itu ya dok. Nah, untuk masker KN95 itu bisa tahan berapa lama dok? Oke. Jadi penggunaan, betul memang bahwa masker itu tidak boleh dipakai dalam jangka waktu lama. Saya rasa sudah banyak berita-berita di luar itu menyandingkan masker yang masih steril, pemakaian berapa jam, 4-6 jam kalau nggak salah, dan pemakaian 12 jam seperti itu. Berapa banyak bakteri yang ada di sana. Jadi memang betul untuk KN95 ataupun masker medis, masker apapun itu, pemakaian maksimalnya adalah 6 jam. 6 jam ya dok? Atau tidak sampai 6 jam pun,
seandainya kita melakukan kegiatan yang menyebabkan berkeringat, kotor, walaupun baru 2 jam, tetap harus diganti. Atau kita seandainya sedang flu, sering bersin-bersin, bersihnya kan di dalam masker. Kalau kita merasa sudah kotor, sudah basah, harus segera diganti, seperti itu. Jadi maksimal adalah 6 jam, itu adalah maksimal. Dalam artian sebelum 6 jam, begitu sudah basah, sudah kotor, maka harus segera diganti. Oke, kalau gitu Dokter Rosita, mungkin terakhir nih Dokter Rosita dari saya, Dokter Rosita bisa memberikan tips buat pemirsa di rumah, bagaimana nih caranya kita istilahnya untuk menjaga diri ya, dan juga melindungi keluarga kita pastinya ya pemirsa, karena kita ingin pandemi ini bisa segera berakhir. Mungkin Dokter Rosita bisa memberikan tipsnya, silakan Dokter Rosita. Oke, ya, jadi tips dari saya untuk supaya kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita di rumah dari infeksi COVID ini. Satu, saat kita keluar rumah, jangan lupa selalu lakukan protokol kesehatan 5M yang betul. Seperti penggunaan masker. Masker dipakai dari hidung hingga dagu, bukan untuk dicantolkan di bawah dagu atau dia taruh di atas kepala. Ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga jarak dan selalu cuci tangan sebelum makan, setelah menyentuh benda, atau saat akan menyentuh area wajah. Kemudian, untuk kita melindungi keluarga di rumah, setelah kita bepergian dari luar, sepulang di rumah jangan langsung leyeh-leyeh. Segera bersihkan diri, ganti baju, mandi. Setelah itu baru kita bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Dengan begitu setidaknya kita bisa berupaya berikhtiar secara maksimal untuk melindungi keluarga yang di rumah. Sehingga harapan kita penularan COVID akan bisa kita tekan, kemudian pandemi ini bisa tetap berlalu. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, masalah vaksin. Bagi warga negara Indonesia yang memang sudah terdaftar untuk bisa dilakukan vaksinasi, mari kita segera untuk memvaksin diri kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena banyak di luar itu orang yang ingin divaksin tapi belum bisa dapat jatahnya karena mungkin usia masih muda, seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga tentang 3T, testing, tracing, dan treatment. Saat kita merasa diri kita sakit, jangan takut untuk dilakukan screening COVID. Jangan takut untuk merasa di-COVID-kan. Dan yang terakhir adalah saat ini banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di media sosial, entah melalui WhatsApp, melalui internet. Sebaiknya berita-berita itu harus kita konfirmasi dulu kebenarannya sebelum kita termakan oleh berita hoax, ataupun justru kita biasanya dapat berita langsung kita forward. Benar. Jangan memforward berita yang kita tidak tahu kebenarannya. Saya rasa itu. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak Dr. Rosita Rahmawati Baskoro, spesialis penyakit dalam. Dokter, kalau seandainya mungkin pemirsa di rumah ingin datang langsung berkonsultasi dengan Dr. Rosita, bisa ketemu Dr. Rosita di mana nih, Dok? Praktek di mana, Dokter? Iya, saya praktek di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Saya praktek setiap hari Rabu dan Jumat, jam 3 sore hingga 5 sore. Oke, kalau gitu. Jadi bisa langsung segera ya, kalau seandainya ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Rosita, bisa langsung temui Dr. Rosita di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Terima kasih banyak ya, Dr. Rosita sudah mau meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak. Sehat selalu ya, Dok. Amin. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Amin. Dan terima kasih juga pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Ingat pemirsa, kita menjadi masyarakat itu harus bijak dalam memilah dan juga membaca berita. Apalagi kalau seandainya kita ingin forward berita itu. Jangan termakan hoax ya, dan juga harus disiplin. Selalu gunakan masker kemanapun kita pergi. Nggak apa-apa kalau seandainya belum bisa ngeceng atau kasih lihat gigi atau kasih lihat warna lipstick, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita aman dan keluarga juga aman. Akhirnya saya Alia Renomas undur diri pemirsa. Sampai jumpa.